warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Alar atau pejabat yang mewakili, yang kami hormati Ketua Tim, yang kami hormati Kepala Dinas PMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Kepala Dinas PMD Kabupaten Alar, yang kami hormati Camat Pantar Barat, yang kami hormati para Kepala Desa se-Kecamatan Pantar Barat, yang kami hormati para Ketua BPD se-Kecamatan Pantar Barat bersama anggota, yang kami hormati Ketua Adat Rumpun Bananusa bersama anggota, dan yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pantar Barat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkat rahmat dan hidayahnya maka kita sempat hadir pada tempat ini, dan pagi ini kita sama-sama menyaksikan klarifikasi lapangan lomba desa dan kelurahan regional tahun 2023. Untuk itu kami tidak memperpanjang kata, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada petugas kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan doa oleh petugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Izinkan saya untuk memimpin doa pada pagi hari ini dengan keyakinan saya agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك يا الله يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا رحمن أنت التواب الرحيم يا الله ya Rabb Tuhan seluruh sekalian Allah, pada pagi hari ini kami yang hadir di tempat ini sebagai penerus generasi Lawatan Abada Nusa yang kami cintai ini, kami yakin bahwa para leluhur yang sudah mendahului kami turut bangga dan bahagia melihat apa yang terjadi pada pagi hari ini, ya Rabb. Kami mohon ya Allah, ya Tuhan seluruh sekalian alam, berikanlah selalu kekuatan, kesehatan dan keselamatan kepada tim yang datang dari Jakarta maupun dari provinsi ataupun dari kabupaten. Beri mereka selalu keselamatan, jaga dan bimbing selalu mereka ya Allah sampai mereka kembali ke tempat mereka. Ya Allah Tuhan seluruh sekalian alam, keinginan kami hanya untuk negeri kami yang kami cintai ini, Lawatan Abada Nusa, yang kebetulan berada di desa Belangmerang ini. Allah, pimpin hati-hati kami, pimpin hati-hati di penilaian datang ya Allah, pimpin kami semua agar bisa sukses melaksanakan kegiatan ini sampai selesainya nanti, dan izinkan kami ya Allah untuk meraih apa yang sudah dicita-citakan oleh pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun leluhur kami yang sudah meninggalkan kami di tanah yang penuh dengan sejarah ini ya Rabb. Ya Allah, kami yakin bahwa semua keputusan, semua hasil yang akan kami dapat adalah hasil yang terbaik, yang Kau ridhoi oleh karena usaha dan kerja keras yang kami lakukan selama ini ya Allah. Maka pimpin kami selalu, kuatkan kami selalu, sehatkan kami selalu ya Allah, untuk menggembirakan dan membahagiakan leluhur kami, tanah yang telah mereka tinggalkan untuk kami, wilayah yang telah mereka tinggalkan untuk kami, minimal sebagai anak cucu yang telah mereka tinggalkan bisa mengukir prestasi, bisa mengukir sejarah bahwa Lawatan Nubanara yang mereka tinggalkan untuk kami pimpin dengan baik, kami usahakan dengan baik untuk mencapai cita-cita yang mereka tinggalkan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya sambutan Bupati Alor atau pejabat yang mewakili dalam hal ini Bapak Camat Bantarbaru. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om
Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ketua Tim Lomba Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama anggota. Yang saya hormati Kepala Dinas PMD Provinsi Nusa Tenggara Timur atau pejabat yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dinas PMD Kabupaten Alor atau pejabat yang mewakili. Yang saya hormati para pimpinan UPTC Kecamatan Pantar Barat. Yang saya hormati para kepala desa yang sempat hadir. Yang saya hormati Ketua BPD. Yang saya hormati Ketua Lembaga Adat. Yang saya hormati para pimpinan sekolah. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak Desa bersama anggota. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, singkatnya hadirin yang saya banggakan dan saya muliakan. Pertama-tama, mari kita menyatakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketentuan serta penyertaannya. Maka pada siang hari ini kita boleh hadir di tempat ini guna kita sama-sama mengikuti lomba desa tingkat regional, walaupun kita mendiami tempat yang berbeda dan mempunyai kesibukan yang berbeda pula. Tujuan kita yakni mengikuti lomba desa tingkat regional dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ketua Tim hadirin yang saya hormati, Kabupaten Alor merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan negara Timur Leste. Untuk itu, saya atas nama Bupati dan masyarakat di wilayah Kecamatan Pantar Barat seluruhnya mengucapkan selamat datang bagi Ketua Tim dan rombongan di wilayah kami. Inilah daerah kami, daerah Kabupaten Alor, Kecamatan Pantar Barat, Desa Blangberan. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, Kecamatan Pantar Barat merupakan salah satu dari 18 kecamatan di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas wilayah 66,92 km persegi dengan batas-batas wilayah sebelah utara dengan Laut Flores, sebelah selatan dengan Kecamatan Pantar Tengah, sebelah timur dengan Kecamatan Pantar, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pantar Barat Laut. Berdasarkan luas wilayah tersebut di atas, Kecamatan Pantar Barat terdiri dari 7 desa dengan jumlah penduduk 7.506 jiwa, laki-laki 3.723, perempuan 3.783. Provinsi unggulan yang dimiliki oleh kami di wilayah Kecamatan Pantar Barat di bidang perkebunan ada jagung mente, ada kopra dan lain-lain. Di bidang perikanan yang paling banyak digemar oleh masyarakat kami di desa ini, di kecamatan ini adalah pembudidaya rumput laut dan perikanan lainnya, penangkapan ikan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, evaluasi perkembangan desa dan kelurahan
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, mempunyai 4 ruang lingkup dengan salah satu ruang lingkupnya adalah pengembangan desa dan kelurahan. Pelaksanaan kegiatan pengembangan desa dan kelurahan ini dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan yang dimulai dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi dan tingkat regional. Dan sekarang ini kita pada posisi beberapa desa di tingkat regional. Kami pemerintah Kabupaten Alor dan masyarakat merasa bangga karena kami salah satu desa yang ditunjuk menjadi desa desa tingkat regional di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tujuan menyelenggarakannya pengembangan desa dan kelurahan adalah untuk mengevaluasi dan menilai perkembangan dan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan terhadap desa dan kelurahan dengan status berkembang dan cepat berkembang yang dilaksanakan secara teknologi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pelaksanaan kegiatan pengembangan desa dan kelurahan untuk mengevaluasi tingkat perkembangan desa dan kelurahan yang meliputi aspek pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan dengan membandingkan data atau kondisi desa dan kelurahan selama 2 tahun terakhir. Data profil desa dan kelurahan serta dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa dan dokumen perencanaan kelurahan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Bapak Ketua Rombongan yang saya banggakan. Maksud pelaksanaan program desa mendorong dan memberi motivasi kepada pemerintah desa beserta masyarakat untuk berlomba dan bersaing secara sportif dan positif dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di tengah-tengah kita ada di wilayah desa Belangwerang. Potensi unggulan desa Belangwerang yaitu pada budidaya rumput laut, tenun ikat dan congkeh. Dan ada inovasi desa Belangwerang seperti tas sampul dan tenun, pembuatan masker dan bahan tenunan, ikan kering berat 3 dan inovasi lainnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Bapak Ketua Rombongan peserta anggota yang berbahagia, ketika Bapak menginjakkan kaki di bumi desa Belangwerang, bila tindakan atau tutur kata kami yang tergerus di hati Bapak, maka sekali lagi saya bersama pemerintah dan masyarakat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ketua Rombongan peserta anggota yang saya hormati, kami orang Timur, tipe kami adalah begini. Suara kami agak keras, tetapi hati kami paling lembut, seperti saudara-saudara saya yang berada di Pulau. Harapan kami semua masyarakat dan pemerintah dalam lomba ini kami bisa memperoleh hasil yang memuaskan demi tercinta Nusa Kabupaten Alor dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, lewat kesempatan yang berbahagia ini, sekali lagi saya atas nama Bupati Alor menyampaikan terima kasih banyak kepada tim dari Kementerian Dalam Negeri kemarin sampai di Kupang langsung meneruskan ke Telagai dan pagi ini berada di Nusa di desa Belangwerang dalam kondisi yang melelahkan. Tadi perjalanan dari Alor kecil ke Niamorong dan
menuju ke Nusa pasti ada tikungan yang menurut Pak Muhammad barangkali itu tidak menyenangkan di hati. Tetapi itu kondisi kami di wilayah Kabupaten Alor, khususnya di wilayah Pulau Pangkal. Ini beberapa hal yang saya sampaikan karena mengingat waktunya, karena waktu ini adalah hari Jumat, maka saya sekali lagi saya menyampaikan terima kasih banyak dan permohon maaf bila ada kata yang salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salve. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebaikan. Salam sehat. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya sambutan tim klarifikasi lapangan tingkat regional 4 dan hal ini ketua tim kepada Bapak waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Bupati Nusa Tenggara Timur. Salah ini. Bapak Bupati Kabupaten Alor, ada mewakili. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas PMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, mewakili. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Alor, yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Camat, Bapak Camat Kecamatan Pantar Barat. Kemudian yang kami hormati anggota tim klarifikasi lapangan, ada Bapak Darman Salubis. Beliau biasanya di wilayah barat, kali ini pindah ke wilayah timur. Biasa di wilayah 1, sekarang pindah ke wilayah 4. Beliau ingin melihat seperti apa desa di wilayah 4. Jadi penasaran beliau. Kemudian di sebelah beliau ada Bapak Ahmad Fauzi. Nah, ini beliau biasanya bergelut dengan peningkatan kapasitas. Jadi sudah banyak yang dilakukan tenaga-tenaga PTPD oleh beliau. Beliau sudah banyak melatih. Beliau juga ingin melihat bagaimana perkembangan di wilayah 4 ini seperti apa setelah beliau latih selama bertahun-tahun. Lalu di sebelah beliau ada Bapak Matius Lai. Ini putra Sabu Rejua NTT. Beliau juga ingin melihat kampungnya sendiri, Pak. Jadi sudah lama di pusat, mungkin kalau pulang hanya pulang kampung saja, ini melihat bagaimana kondisi kampung di sebelahnya beliau, di sebelah Sabu. Kemudian ada Bapak Rio di sebelah, ya. Kalau beliau memang di media, Pak. Nah, beliau lebih banyak di media di sana. Ya, mohon nanti Pak Rio dikomunikasi baik-baik, Pak, ya. Beliau juga mau melihat kondisi desa-desa yang ada di terutama di Alor dan terkhusus Blamberang. Kemudian kami hormati Bapak Kepala Desa Blamberang sendiri beserta perangkat desa, BPD, lembaga pemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, desa Blamberang, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor. Yang saya hormati Bapak para kepala desa BPD yang ada di Kecamatan Pantar Barat yang sempat berhadir. Kemudian yang saya hormati para pimpinan sekolah, para kepala UPT yang ada di Kecamatan Pantar Barat. Lalu yang saya hormati juga Ibu penggerak PKK Kecamatan Pantar Barat dan Ibu penggerak PKK Desa Blamberang. Dan hadirin yang berbahagia tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas berkah rahmat dan ridho-Nya kita dapat hadir mengikuti kegiatan klarifikasi lapangan dalam rangka pemilihan kepala desa dan kelurahan tingkat regional tahun 2023 di Desa Blamberang, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya juga mengucapkan selamat kepada
Desa Blamberang yang telah berhasil menjadi salah satu nominasi terbaik di wilayah Nusa Timur. Jadi wilayah 4 Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Dan Desa Blamberang merupakan salah satu di antara 13.581 desa yang ada di wilayah 4 ini dan 808 kelurahan yang ada di Nusa Tenggara Timur ini, di wilayah 4 ini, dan merupakan yang terbaik untuk saat ini. Jadi jadi bukan 1-2 desa Pak, tapi di antara 13.000 desa Pak. Moga-moga ke depan bisa menjadi memang benar-benar yang terbaik Pak, harapan kita semua Pak ya. Tadi Bapak Camat sudah menyampaikan banyak hal pada saat sambutan bahwa lomba desa ini adalah salah satu bungkusnya dalam rangka mengevaluasi terhadap tingkat perkembangan desa dan kelurahan yang selama ini telah dilakukan pembinaan baik dari tingkat pusat, provinsi, sampai dengan kabupaten. Lalu Pak Camat sebagai ujung tombak di desa, di wilayahnya juga ikut membina desa. Kemudian pada saat hari ini kami ingin melihat sampai sejauh mana tingkat penyelenggaraan pemerintahan desa dari sisi kewilayahan juga dan dari sisi kemasyarakatan. Nah, di samping itu juga kami juga ingin melihat inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh desa dalam penata kelolaan penyelenggaraan pemerintahan, lalu dalam hal pemanfaatan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Kemudian juga kami ingin melihat inovasi para pemerintah desa dalam hal melakukan pelayanan publik, jadi pelayanan kepada masyarakat, apalagi ini sangat spesifik Pak ya, dengan kondisi kita yang berbeda dengan di tempat lain Pak. Nah kami ingin juga tahu nanti kita cerita Pak, kira-kira apa inovasi yang telah Bapak lakukan, lalu bagaimana upaya-upaya yang Bapak lakukan terhadap dukungan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid Pak. Apa yang telah dilakukan oleh Bapak di sini sehingga masyarakat di sini walaupun dana Covid masih bisa bertahan dan survive dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan tak lupa juga Pak, kami ingin melihat juga bagaimana dinamika sosial, dinamika masyarakat dalam rangka menyambut perhelatan pemilu serentak 2024 nanti. Jadi kami ingin melihat bukan melihat arah kemana Pak ya, tidak, itu hanya Bapak masing-masing, tetapi kami lihat suasana kebatinan dari Bapak dan Ibu sekalian dalam menyambut tahun 2024 ini sebagai tahun politik, tahun pemilihan, mulai pemilihan presiden, lalu ada legislatif sampai kepada pemilihan kepala daerah nanti. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwa tahapan penilaian lomba desa ini sudah panjang dilakukan, mulai dari bahasanya Pak Camat sudah dilakukan secara berjenjang, mulai dari kecamatan, provinsi, kecamatan, kabupaten sampai kepada provinsi. Namun kami ingin juga menyampaikan kepada Bapak Kadis Provinsi Pak Camat juga dalam dan terutama ini Bapak Kadis Kabupaten yang mewakili bahwa ke depan tidak semua desa bisa mengikuti lomba desa. Jadi ke depan sekitar mungkin bulan Maret atau April dari pihak kementerian akan mengeluarkan suatu keputusan menteri terkait desa-desa yang bisa mengikuti lomba desa. Artinya apa? Hal ini sangat dipengaruhi, saya didukung oleh sejauh mana Bapak dan Ibu bisa menginput data profil desa. Jadi kita bicara data apa nanti. Jadi desa-desa pada saat nanti mengikuti lomba desa, jika pada 2 tahun ke belakang tidak mengikut data profil desa, tidak bisa mengikutinya. Itu satu. Yang kedua, dari data-data itu akan terlihat sejauh mana desa itu layak untuk mengikuti lomba desa.
paling tidak desa mengikuti lomba desa. Desa-desa yang akan mengikuti lomba desa itu adalah desa dengan klarifikasi cepat berkembang dan juga desa-desa dengan kualifikasi dengan tipologi swakarya atau swadaya. Jadi izin Bapak dan Ibu nanti bisa melihat setiap tahun akan dikeluarkan. Jadi jangan sampai ada desa masih desa-desa swadaya pun ikut atau desa yang dapat berkembang sehingga akan didiskualifikasi di awal. Nah ini mohon kami harapan kami kepada Bapak dan Ibu. Cuma saya lupa bawa tadi datanya Bapak, seberapa banyak masih desa yang belum menginput data profil desa. Nah kalau yang lalu-lalu itu saya bawa, jadi kelihatan ada berapa banyak desa swadaya, berapa banyak desa swakarya, berapa banyak desa cepat berkembang dan yang kurang berkembang. Nah hal ini bisa terlihat dari data. Jadi kita bicara data, apa yang Bapak input itulah yang kami olah, Pak. Jadi bukan kami yang mengarang. Bapak dan Ibu sekalian, klarifikasi lapangan ini untuk yang 4 ini ada 4 desa Bapak. Jadi ini 4 desa ini menjadi saingan Bapak. Kalau bahasa kompetisi menjadi saingan, yang pertama ada desa Sebaru di Nusa Tenggara Barat, tetangga Bapak. Lalu ada desa Bale, Kecamatan Obat, Tidore. Lalu ketiga ada desa Banjarkausu di Teluk Bintuni, Papua Barat. Dan yang terakhir adalah desa Gambaran sendiri. Yang saya sebutkan ini bukan berdasarkan urutan Pak ya, bukan berdasarkan ranking. Jadi yang saya sebutkan tadi saya mulai dari dan kenapa saya sebutkan terakhir, karena yang terakhir ini adalah yang saya kunjungi hari ini. Jadi jangan Bapak berkecil hati apa kita ini ranking terakhir, disebut terakhir tidak Bapak ya, tidak berdasarkan ranking. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa setiap desa memiliki keunggulan dan inovasi masing-masing yang sudah terinformasikan sebelumnya pada tahap penilaian administrasi. Maka pada kesempatan ini kami akan mencoba untuk menggali lebih banyak terkait kondisi terkini daripada desa di ketiga bidang tersebut. Jadi mohon Bapak dan Ibu ketika teman-teman nanti ngobrol jangan ada yang disembunyikan. Berikanlah informasi itu. Karena kami yakin bahwa banyak informasi yang belum tersampaikan kepada kami. Kalau sudah tersampaikan, oke, tidak masalah Pak, sudah clear. Tapi yang kami inginkan ada informasi-informasi yang belum tersampaikan. Dalam hal ini adalah ada mungkin yang Bapak Ibu anggap itu hal biasa-biasa saja, tetapi bagi kami itu hal yang luar biasa. Dan itu akan menjadi, mohon maaf, jualan kami nanti. Kenapa jualan kami? Hari ini Pak Desa mempresentasikan di hadapan kami. Setelah kami kembali, kami akan mempresentasikan apa yang kami dapat, apa yang kami lihat terhadap desa-desa yang kami kunjungi di hadapan Dewan Juri. Jadi Dewan Juri itu ada yang pertama dari internal kami sendiri, internal negeri, lalu ada dari Kementerian PAN RB, lalu ada dari Kementerian Desa, lalu ada dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, lalu ada juga dari Menko PMK, lalu ada juga dari Kementerian Keuangan yang memberi uang. Jadi dia juga mau melihat Pak sejauh mana perkembangan desa. Kami sudah tiap tahun gelontorkan uang dari 2015 bagaimana perkembangan desa. Nah mereka dan juga satu lagi adalah dari akademisi. Ini akademisi tak tahu dari mana nanti diambil, dari Universitas apa yang akan diambil. Nah kami akan presentasi di sana. Itu tahap setelah ini. Nah pada kesempatan ini juga kami mohon kepada Bapak dan Ibu sekalian, tolong doakan kami nanti pada saat kami presentasi setelah kami kembali dan kami bisa meyakinkan pada Dewan Juri dan Dewan Juri percaya apa yang kami sampaikan itu. Kami mohon cuma itu saja Bapak, tidak minta yang lain. Lalu mungkin yang selanjutnya nanti umur panjang jika berkenan nanti siap-siap Pak Desa dan Ibu Ketua Tim Pimpinan PKK yang presentasi di sana Bapak, di hadapan Dewan Juri. Jadi bocoran saya sampaikan dulu Pak. Bapak dan Ibu sekalian berbahagia, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga pelaksanaan klarifikasi ini bisa berjalan lancar.
dan semua pihak yang terkait dapat memberikan informasi yang sejelas-jelasnya. Saya selaku ketua tim menyampaikan permohonan maaf jika dalam pelaksanaan klarifikasi nanti banyak hal yang terdapat kekurangan di antara kami, baik dari sikap dan tingkah laku kami. Sekian, terima kasih. Saya kira billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terus santai-santai. Salam kebajikan. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, marilah kita dengarkan presentasi Kepala Desa. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih. Mengingat waktu kali saya menyampaikan presentasi beberapa menit karena kami akan Jumat, sehingga saya mempresentasikan beberapa menit terkait dengan potensi desa ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Tim bersama rombongan, Bapak Camat, teman-teman kepala desa saya Kecamatan Bantar Barat, Bapak Ketua BPD. Saya mohon maaf tidak menyapa satu secara keseluruhan, langsung saja saya menyampaikan presentasi data. Di dalam data presentasi ini termuat sejarah desa, sehingga saya langsung pada titik potensi. Ini Pak, potensi unggul kami yang sangat besar itu rumput laut. Ya, rumput laut ini potensi terbesarnya berada di Pulau Lapang, di bagian utara dari wilayah desa ini. Di samping rumput laut juga ada ikan belat 3 serta hasil biota laut lainnya. Beberapa potensi yang saya sampaikan ini inilah yang menjadi dambaan masyarakat di desa ini, masyarakat di beberapa desa tetangga ini, masyarakat di kampung Baranusa ini sebagai potensi yang bisa membangkit semangat peradaban ekonomi dan bisa membiayai pendidikan anak sampai ke perguruan tinggi. Sedikit gambaran, kurang lebih pada periode 2007-2013 itu jumlah sarjana yang ada di desa ini baru sebatas 30 lebih orang. Dengan adanya kemajuan rumput laut yang ada di Pulau Lapang, saat ini di desa Bangar sudah lebih dari 300 sarjana yang tersebar mulai dari Kupang, Jawa, dan Makassar. Itulah keunggulan hasil rumput laut yang menjadi potensi unggul di desa ini. Kemudian dari hasil rumput laut ini juga tidak hanya saja dijual kepada pembeli untuk mendapatkan uangnya, tetapi juga dijadikan inovasi. Di samping kantor ini sudah ada pembuatan sabun dari rumput laut yang diberi nama Lagara, sabun Lagara Batang. Nah, sudah dengan label dan itu menjadi kreasi tersendiri bagi masyarakat di tempat ini. Juga ada stick, apalagi es krim dari rumput laut, ada juga ikan belah 3. Nah, sedikit gambaran ikan belah 3 ini Bapak Ketua Tim bersama rombongan. Ikan ini tidak diberi garam, tidak juga
diberi bumbu, tetapi dia tidak berulat dan berbau, tahan lama. Semacam rasanya semacam keripik. Inilah sudah tersedia di samping area pameran ini untuk bisa dilihat secara jelas karena mengingat waktu, sehingga beberapa yang menjadi gambaran ini termasuk juga ada satu potensi besar yaitu tenun ikat. Tenun ikat ini ikan belah tiga bentuknya, Pak. Tenun ikat ini juga tidak hanya dijual untuk mendapatkan uangnya, tetapi ada juga muatan inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh ibu-ibu di desa ini. Seperti di depan Bapak ada sarung aqua, itu sarung perbungkus aqua. Ada juga kreasi lainnya sudah dibawa setiap tahun dalam kegiatan Expo Alor untuk dijadikan sebagai hasil kreasi dari ibu-ibu ini untuk dijual kepada konsumen yang membutuhkan. Kemudian ada juga keripik dari pisang, dari jagung. Semua bahan pangan yang ada di desa ini sudah dijadikan sudah bernilai uang. Yang kemarin pada zaman dulu ini kita lebih fokus pada hal-hal yang sifatnya lokal, itu kita minta-minta di tetangga, di keluarga. Tetapi kalau hari ini semuanya sudah bernilai uang untuk membiayai kebutuhan keluarga, pendidikan anak. Juga di desa ini tidak hanya dijadikan sarung hasil tenunan itu dijual dalam bentuk pajangan biasa, tetapi ada tersedia label tas tenun untuk diberikan kepada ibu-ibu untuk dijadikan label jualan di setiap pasaran. Barangkali ada gambaran selanjutnya. Kemudian ada pembuatan aksesoris budaya dari muti laut, bervariasi muti dari kerang laut, sudah dijadikan kreasi bagi kelompok pemuda yang punya kreasi dan inovasi. Ada juga ya ini ada untuk kegiatan ibu-ibu. Barangkali ini gambaran awal terkait dengan presentasi, karena mengingat waktu kita sudah dikejar, maka kita akan lebih banyak pada diskusi. Sudah disediakan. Ada juga persiapan demo tenun, demo pembuatan sabun dan lainnya dari bahan dasar untuk di samping tempat ini. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.